Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aktivitas pembelajaran penguatan numerasi mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan pada kelas 7 dengan materi kesehatan dan gizi dengan dosen pengampu yaitu Miss Intasari SPD MED. Baik, adapun anggota kelompok 6 yang pertama ada Diva Sepri Wahyuni dengan NIM 22029128. Yang kedua ada Nisrina Wulandari dengan NIM 22029151. Yang ketiga, saya sendiri Rani Larastika dengan NIM 22029155. Yang keempat ada Sri Wulandari dengan NIM 22029162. Yang terakhir ada Andika Tanca Sandi dengan NIM 22029168. Nah, baik, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Ulan. Kepada Ulan disilahkan. Terima kasih atas waktunya moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai informasi modul yang diberi penguatan numerasi. Nah, dengan mata pelajaran yaitu berupa pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan pada kelas 7 itu semester genap dengan modul yaitu makanan sehat bergizi dan juga seimbang. Selanjutnya, bisa dilihat di sini ada kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama yang 3.10 itu memahami pola makanan sehat, bergizi, dan juga seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Nah, indikator pencapaian kompetensinya itu yang pertama menjelaskan pengertian gizi seimbang dan juga manfaatnya. Yang kedua mengidentifikasi jenis zat gizi dan fungsinya bagi tubuh. Yang ketiga itu ada menganalisis kebutuhan gizi berdasarkan usia dan juga aktivitas fisik. Terus yang keempat itu menginterpretasikan informasi nilai gizi pada label makanan. Nah, pada kompetensi dasar 4.10 itu memaparkan pola makanan sehat, bergizi dan juga seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Nah, itu yang pertama ada menyusun menu makanan sehari-hari berdasarkan prinsip gizi seimbang. Lalu yang kedua itu membandingkan kebutuhan gizi itu berdasarkan usia dan juga jenis kelamin. Lalu yang ketiga itu mempresentasikan rencana menu makanan sehat untuk satu hari. Lalu selanjutnya ada berupa next. Selanjutnya masuk ke tujuan pembelajaran. Di sini ada 4 tujuan pembelajaran yang kami rangkum. Yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan konsep gizi seimbang dan juga penting bagi kesehatan. Lalu yang kedua peserta didik mampu membedakan jenis-jenis zat gizi dan perannya bagi tubuh. Lalu yang ketiga itu peserta didik mampu menghitung kebutuhan gizi harian berdasarkan faktor usia dan aktivitas. Lalu yang keempat itu ada peserta didik mampu menyusun dan mempresentasikan menu makanan sehat sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ulan atas pemaparan penjelasan materinya. Selanjutnya yaitu deskripsi penguatan numerasi yang akan disampaikan oleh Diva. Kepada Diva disilahkan. Terima kasih moderator. Berikutnya yaitu deskripsi penguatan numerasi. Pola makan sehat, bergizi dan seimbang menekankan pentingnya hubungan antara asupan makanan dan kesehatan tubuh. Peserta didik akan mengembangkan kemampuan numerasi melalui pengolahan data gizi, perhitungan kebutuhan energi, dan perencanaan menu sesuai kebutuhan individual serta kreativitas. Selain itu, peserta didik juga akan belajar menafsirkan informasi numerik dari tabel makanan, tabel gizi, serta konsumsi zat gizi untuk mendukung pengambilan keputusan yang sehat. Kegiatan numerasi dalam pembelajaran ini mendorong peserta didik berpikir kritis, analitis, dan reflektif terhadap pola konsumsi mereka sehari-hari. Adapun penguatan kompetensi numerasi dilakukan melalui yang pertama yaitu pengumpulan dan pengolahan data gizi yang terdiri dari mengumpulkan data kandungan kalori dan makronutrien seperti karbohidrat, protein, dan lemak pada berbagai bahan makanan. Yang kedua yaitu mengorganisasi data ke dalam tabel perbandingan nilai gizi. Adapun penguatan yang kedua yaitu perhitungan kebutuhan energi yang terdiri dari menghitung kebutuhan energi harian berdasarkan berat badan, tinggi badan, dan aktivitas fisik sederhana. Yang kedua yaitu membandingkan hasil perhitungan dengan standar rekomendasi gizi remaja.
Next. Adapun penguatan yang ketiga yaitu analisis proporsi makronutrien yang terdiri dari dua tahapan. Yang pertama yaitu menghitung persentase kontribusi kalori dari karbohidrat, protein, dan lemak terhadap total energi. Yang kedua yaitu menyajikan perbandingan proporsi makronutrien dalam bentuk diagram lingkaran ataupun data. Yang keempat yaitu perancangan menu seimbang yang terdiri dari menyusun contoh menu harian yang memenuhi kebutuhan kalori dan makronutrien sesuai hasil perhitungan. Yang kedua yaitu mengubah porsi makanan dalam satuan gram atau porsi saji berdasarkan proporsi piring gizi seimbang. Dan yang kelima yaitu presentasi data dan kreativitas yang terdiri dari dua tahapan yaitu membuat grafik atau tabel ringkas untuk mempresentasikan analisis pola makan. Dan yang kedua yaitu menjelaskan pilihan menu dan kreativitas perancangan terhadap kebutuhan kesehatan. Next. Berikutnya yaitu tuntutan numerasi. Terdapat 4 konten matematika. Yang pertama yaitu data. Adapun tuntutan numerasinya yaitu yang pertama mencatat nilai kalori dan zat gizi dari minimal 6 bahan makanan yang berbeda. Yang kedua yaitu membuat tabel, grafik hitam, ataupun diagram lingkaran untuk menyajikan hasil analisis menu makanan. Untuk konten matematika yang kedua yaitu bilangan dengan tuntutan numerasinya sebagai berikut. Menghitung kebutuhan energi harian berdasarkan berat, tinggi badan, dan aktivitas fisik. Yang ketiga yaitu konten aljabar dengan rutan numerasi menghitung persentase kontribusi kalori dan karbohidrat, protein, dan lemak terhadap total energi. Adapun konten matematika yang keempat yaitu pengukuran dengan rutan numerasinya mengubah porsi makanan dari persen menjadi gram atau satuan saji berdasarkan hari-hari. Adapun untuk alokasi waktunya terdiri dari 3 JP dengan alat sebagai berikut. Yang pertama yaitu kalkulator atau aplikasi penghitungan kebutuhan energi. Yang kedua yaitu alat tulis dan kertas grafik ataupun perangkat digital untuk menyusun grafik. Yang ketiga yaitu timbangan berat badan dan yang keempat yaitu pengukur tinggi badan. Adapun untuk medianya sebagai berikut yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD yang berisikan tabel gizi dan grafik konsumsi serta buku referensi gizi seimbang dan daftar komposisi bahan makanan atau DKBM, dan yang terakhir yaitu infografik digital untuk pemaparan. Itu hanya sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Diva atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran satu. Nah, pada pembelajaran satu, aktivitasnya yaitu pentingnya sarapan pagi untuk energi dan konsentrasi belajar. Nah, yang pertama, deskripsi aktivitas modul. Aktivitas dalam modul ini mengajak peserta didik memahami pentingnya sarapan pagi bagi tubuh, terutama dalam menunjang aktivitas belajar di sekolah. Peserta didik akan mengamati dan mencatat kebiasaan sarapan mereka, kemudian membandingkan dengan kebutuhan energi yang dianjurkan. Modul juga membahas akibat dari melewatkan sarapan, seperti rasa lemas, kurang konsentrasi, dan penurunan prestasi belajar. Melalui kegiatan ini, peserta didik diajak untuk membiasakan pola makanan sehat dengan sarapan bergizi seimbang setiap pagi. Nah, yang kedua, deskripsi aktivitas penguatan numerasi. Penguatan numerasi diberikan dalam bentuk analisis kebutuhan energi harian dan perbandingan asupan energi dari sarapan. Peserta didik akan membaca dan menafsirkan tabel energi dari berbagai jenis makanan. Kemudian menghitung apakah asupan energi dari sarapan mereka mencukupi kebutuhan minimal pagi hari. Salah satu alat bantu yang digunakan adalah tabel kebutuhan energi berdasarkan usia dan jenis kelamin, serta tabel kandungan energi beberapa jenis sarapan. Nah, kegiatan yang pertama yaitu membaca tabel kebutuhan energi remaja. Nah, di sini ada usianya yaitu 13 sampai 15 tahun, yaitu dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, kebutuhan kalorinya yaitu untuk laki-laki 2.500 kalori dan untuk perempuan 2.200. Nah, yang kedua yaitu tabel kandungan energi beberapa menu sarapan. Nah, di sini ada nasi goreng ditambah telur yaitu 450. Lanjut ada roti tawar 2 lembar ditambah selai
yaitu 250 kalori, bubur ayam 380 kalori, mie instan 390 kalori, susu cair eh, 1 gelas yaitu 120 kalori, dan pisang 1 buah 90 kalori. Nah, adapun contoh pertanyaan numerasi yang bisa diajukan kepada peserta didik. Yang pertama, berapa energi yang dibutuhkan seorang remaja laki-laki usia 14 tahun dalam sehari? Yang kedua, jika dia hanya sarapan bubur ayam dan pisang, berapa total energi yang dikonsumsi? Yang ketiga, apakah jumlah tersebut sudah mencakupi minimal 20% dari kebutuhan energi hariannya? Nah, yang terakhir ada menu sarapan mana yang paling mendekati kebutuhan energi pagi hari sekitar 400 sampai 500 kalori. Nah, selanjutnya yaitu bagian B, analisis komposisi sarapan yang dikonsumsi. Peserta didik diminta mencatat menu sarapan yang mereka konsumsi selama seminggu. Setelah itu, mereka menganalisis kandungan gizinya menggunakan tabel komposisi pangan Indonesia Kemenkes tahun 2018 yang dapat diakses melalui situs www.pangku.org atau www.nilaigizi.com. Nah, yang pertama, bahan dapat dimakan atau bisa disingkat dengan BDD. Tidak semua bagian dari makanan bisa dimakan. Peserta didik akan diperkenalkan konsep berat dapat dimakan yaitu BDD untuk memperkirakan jumlah bahan makanan yang benar-benar dikonsumsi. Nah, contohnya, pisang memiliki BDD sebesar 65%. Nah, jika berat pisang 150 gram, maka yang dapat dimakan yaitu 6. Caranya 65% dikali 150 sama dengan yaitu 97,5 gram. Nah, adapun catatan untuk guru, nah berikan latihan beberapa contoh BDD dari makanan umum untuk sarapan seperti roti, nasi, telur, buah, dan susu. Nah, gunakan juga grafik sederhana atau diagram lingkaran seperti yang ditampilkan pada. Nah, yang kedua, menghitung energi dari menu sarapan. Setelah mengetahui berat bahan makanan yang dapat dimakan, peserta didik mengalihkan dengan nilai energi per 100 gram. Nah, contoh perhitungannya, yang di sini yang pertama ada bubur ayam, yaitu 100 gram dengan 380 kalori. Yang kedua, susu cair, yaitu 120 kalori. Nah, jadi total energi sarapannya yaitu 380 ditambah 120, yaitu 550 kalori. Nah, yang ketiga, bandingkan dengan kebutuhan energi pagi hari. Nah, peserta didik kemudian membandingkan energi sarapan dengan kebutuhan energi pagi sekitar 25-25% dari kebutuhan harian. Kebutuhan harian yaitu 2.500 kalori untuk laki-laki yang umurnya 13-15 tahun. Nah, energi pagi hari minimal 20%. Nah, jadi 20% dikali 2.500 yaitu 500 kalori. Nah, jika energi sarapan 500 kalori, maka sudah sesuai. Nah, pertanyaan refleksi numerasi. Nah, yang pertama, jika kamu hanya sarapan roti dan teh manis, apakah energi yang dikonsumsi cukup? Yang kedua, bandingkan energi dari dua menu berbeda yang kamu konsumsi dalam seminggu, mana yang lebih sehat dan mengenyangkan. Yang ketiga, ubah salah satu menu sarapanmu agar lebih mendekati angka cukup gizi pada pagi hari. Nah, adapun catatan untuk gurunya, ajak peserta didik berdiskusi tentang bagaimana memilih menu sarapan yang praktis tapi tetap sehat. Yang kedua, guru dapat meminta peserta didik membuat grafik batang perbandingan energi dari menu sarapan mereka selama seminggu. Yang keempat, membaca label gizi dan menghitung asupan. Nah, peserta didik diajak membaca label gizi dari makanan kemasan yang mereka konsumsi saat sarapan, kemudian melakukan perhitungan sederhana berdasarkan jumlah sajian. Nah, contohnya, jika pada kemasan tertera energi per sajian yaitu 150 kalori, jumlah sajian per kemasan yaitu 3, maka energi total satu kemasan adalah 3 dikali 150 yaitu 450 kalori. Nah, adapun catatan untuk gurunya, latih peserta didik untuk jeli membedakan antara nilai persajian dan nilai total perkemasan, serta mengenalkan satuan energi, kalori, dan gram sebagai satuan penting dalam numerasi gizi.
Yang kelima, membandingkan nilai gizi dari beberapa produk. Peserta didik diminta membawa dua kemasan makanan atau minuman sarapan berbeda dan membandingkan label gizinya seperti kandungan energi, kandungan gula, kandungan natrium, dan kandungan lemak. Nah, adapun tugasnya, produk A memiliki 200 kalori per sajian, nah produk B memiliki 120 kalori. Mana yang lebih sesuai untuk kebutuhan energi pagi hari? Nah, manakah produk mana yang mengandung gula lebih tinggi dan apakah keduanya memenuhi setidaknya 20% kebutuhan energi pada pagi hari? Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya yaitu pembelajaran 2 yang akan dijelaskan oleh Sri kepada Sri, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran 2, di mana aktivitasnya itu evaluasi pola konsumsi buah dan sayur dalam upaya meningkatkan gizi dan kesehatan. Yang pertama itu ada deskripsi aktivitas modul, di mana modul ini siswa diajak untuk mengevaluasi pola konsumsi buah dan sayur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kegiatan ini dimulai dengan pencatatan jenis dan jumlah buah serta sayur yang dikonsumsi selama 3 sampai 5 hari berturut-turut. Selanjutnya, siswa mempelajari manfaat gizi dari berbagai jenis buah dan sayur serta kaitannya dengan kesehatan dan kebugaran tubuh. Kemudian siswa merefleksikan bagaimana siswa mengembangkan kebiasaan konsumsi buah dan sayur yang cukup. Next, moderator. Yang kedua ada deskripsi aktivitas penguatan numerasi. Nah, penguatan numerasi dilakukan dengan menganalisis data konsumsi buah dan sayur yang telah dicatat siswa. Ada 5 poin. Yang pertama, hitung total konsumsi buah dan sayur dalam bentuk gram setiap hari selama 3 sampai 5 hari. Setelah itu, untuk mendapatkan total konsumsi selama periode tersebut, siswa menjumlahkan semua catatan harian. Contohnya, pada hari pertama tercatat buahnya itu 120 gram dan sayurnya 200 gram. Hari kedua, buahnya 150 gram dan sayurnya 180 gram. Dan hari yang ketiga, buahnya itu 100 gram dan sayurnya 2 3 hari itu sebanyak 370 gram dan total konsumsi sayur dalam 3 hari sebanyak 600. Kemudian yang kedua, rata-rata konsumsi harian buah dan sayur dalam kata buah per hari itu sama dengan total buah dibagi dengan jumlah hari. Sehingga rata-rata buah per hari itu didapat 120 per hari, didapat 200 gram per hari. Next, moderator. Untuk poin yang ketiga itu membandingkan rata-rata konsumsi dengan standar angka kecukupan gizi atau yang disingkat dengan AKG. Siswa kemudian membandingkan hasil rata-rata konsumsi harian tersebut dengan standar AKG yang dianjurkan untuk memakan buah dan sayur. Misalnya standar AKG menyarankan konsumsi buah minimal 150 gram dan sayur 250 gram per hari. Contoh, rata-rata buah yang dimakan siswa itu 123,3 gram, maka kecil dari 150 gram, maka disebut kurang dari standar. Ya, kemudian rata-rata sayur yang dimakan siswa itu dengan 200 gram kurang dari standar.
Untuk poin yang D, itu menghitung persentase pemenuhan kebutuhan gizi berdasarkan konsumsi aktual. Di mana untuk mengetahui seberapa besar pemenuhan kebutuhan gizi, siswa menghitung persentase konsumsi aktual terhadap standar AKG. Di mana rumusnya yaitu persentase pemenuhan sama dengan rata-rata aktual dibagi standar AKG dikali 100%. Contoh, di mana eh, siswa memakan buah selama 3 hari itu sebanyak rata-rata aktualnya itu 100 KG-nya tadi 150 dikali 100%, maka didapat 82,2%. Untuk sayurnya didapat 80%. Artinya konsumsi buah siswa sudah mencapai 82,2% dan sayurnya itu sebanyak 80%. Next, moderator. Untuk poin yang terakhir itu menggunakan data untuk membuat tabel pola konsumsi kelas, di mana setelah menghitung data individu, siswa dapat mengumpulkan data dari seluruh kelas untuk dianalisis bersama. Kemudian data tersebut disusun dalam bentuk tabel yang merangkum rata-rata konsumsi setiap siswa. Contohnya pada tabel sederhana yang terdiri dari nama siswa, rata-rata buah dalam bentuk gram, rata-rata sayur dalam bentuk gram, persen pemenuhan buah dan persen pemenuhan sayur. Misalkan siswa A rata-rata buahnya itu 123 gram, rata-rata sayurnya itu 200 gram, dan persen pemenuhan buahnya 82,0%. Untuk persen pemenuhan sayurnya itu 80,0%. Untuk siswa B, rata-rata buahnya 160, untuk rata-rata sayur itu 300 gram, untuk persen pemenuhan buah itu 106,7%, persen pemenuhan sayur itu 120,0%, dan seterusnya sampai siswa terakhir. Nah, aktivitas ini tidak hanya mengasah kemampuan menghitung rata-rata, persentase, dan membaca tabel, tetapi juga membantu siswa memahami pentingnya gizi seimbang melalui pendekatan numerik yang praktis dan kontekstual. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sri atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu asesmen yang akan dijelaskan oleh Andika. Kepada Andika disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang asesmen. Yang pertama, di sini ada rubrik penilaian keterampilan numerasi. Nah, di mana untuk rubrik penilaian keterampilan numerasi ini ada bagian penalaran numerasinya, yaitu yang pertama, peserta didik memahami informasi numerasi terkait data kesehatan dan gizi yang dibutuhkan. Untuk yang kedua, peserta didik menggunakan strategi yang sesuai untuk menjawab pertanyaan numerasi terkait kesehatan, misalnya membaca grafik asupan gizi. Yang ketiga, ada peserta didik mencapai solusi numerik yang benar sesuai konteks kesehatan. Terus yang terakhir ada peserta didik dapat menjelaskan bagaimana jawaban numerik diperoleh. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini ada penggunaan alat atau representasi untuk numerasinya. Itu pertama ada peserta didik memilih alat atau grafik yang sesuai untuk menjelaskan data kesehatan dan gizi. Untuk yang kedua ada peserta didik menjelaskan
alasan pemilihan alat representasi data, grafik, tabel, dan diagram. Untuk yang ketiga, peserta didik menggunakan alat representasi numerasi dengan tepat. Untuk yang keempat, ada peserta didik menafsirkan alat representasi numerasi secara akurat. Oke, next. Selanjutnya yaitu ada untuk rubrik penilaian sikapnya, ada 5 kategori di sini untuk sikapnya, yaitu peserta didik menunjukkan rasa ingin tahu terhadap informasi gizi dan kesehatan berbasis data. Untuk yang kedua, terdidik menggunakan strategi logis saat menyelesaikan soal numerasi tentang gizi. Yang ketiga, peserta didik menggunakan strategi Astagfirullahaladzim. Peserta didik menunjukkan ketelitian dalam menghitung dan menafsirkan data. Yang keempat, ada peserta didik terbuka terhadap masukan teman atau guru terkait perhitungan atau interpretasi data numerasi. Sedidik menunjukkan rasa percaya diri dalam menyampaikan hasil analisis numerasi. Oke, next. Untuk yang ketiga ada penilaian diri peserta didik. Lingkari kata satu atau lebih yang menggambarkan bagaimana perasaan ketika sedang mengerjakan tugas. Selanjutnya, peserta didik dapat menambahkan kata lain pada daftar yang menjelaskan perasaanmu. Di sini ada indikatornya yaitu senang, pintar, tidak terlibat, khawatir. Terus ada juga tidak bahagia, bingung, antusias, bosan. Terus ada mantap, semangat, tertekan, puas. Terus ada bodoh, tertarik, dan frustasi juga. Bisa juga ditambahkan yang lainnya. Untuk selanjutnya itu lingkari kata satu atau lebih yang menggambarkan tugas tersebut. Selanjutnya peserta didik dapat menambahkan kata lain pada daftar yang menjelaskan perasaanmu. Jadi di sini untuk indikator untuk dalam tugas yang dikerjakan, yaitu ada menyenangkan, sangat mudah, mengasihkan, menarik, terus ada menantang, mengecewakan, membosankan, berbeda, susah, sama seperti biasa, dan peserta didik dapat menambahkan yang lain. Oke, next. Oke, di sini ada refleksi. Untuk lingkungan belajarnya, yang pertama itu saya sudah mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam pembelajaran numerasi berbasis topik kesehatan. Untuk yang kedua, saya sudah menciptakan lingkungan belajar numerasi yang mendukung dan menantang. Untuk selanjutnya itu tentang perencanaan. Saya sudah belajar sama dengan guru matematika untuk menyelaraskan pengalaman numerasi. Untuk yang keempat, saya sudah mengidentifikasi kebutuhan numerasi peserta didik melalui aktivitas tentang data gizi. Next. Untuk pelaksanaannya, di sini ada 2 juga. Saya sudah menerapkan strategi mengajar numerasi kontekstual menggunakan grafik, gambar atau eh, grafik gizi, maksudnya itu. Dan yang kedua ada saya sudah memberi contoh pemecahan masalah numerasi di konteks kesehatan. Untuk penilaiannya ada 1 di sini ada, yaitu saya sudah memberi ruang peserta didik untuk menunjukkan pemahaman numerasi secara variatif. Oke, next. Oke, yang terakhir di sini ada glosarium, yang dimana glosarium ini berisi istilah-istilah yang ada di makalah kami, yaitu ada data gizi di sini. Data gizi itu informasi kuantitatif dan kualitatif mengenai kandungan zat gizi dalam makanan seperti kalori, protein, karbohidrat, dan lemak. Untuk kalori itu suatu yang digunakan untuk mengukur energi yang diperoleh dari makanan. Makronutrien, zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar meliputi karbohidrat, protein, dan lemak. Untuk perhitungan kebutuhan energi itu merupakan proses
menghitung jumlah energi atau kalori harian yang diperlukan oleh individu berdasarkan usia, berat badan, tinggi badan, dan aktivitas fisik. Untuk selanjutnya yaitu ada angka kecukupan gizi atau AKG, itu standar jumlah asupan nutrisi harian yang diakomodasikan bagi masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Oke, next. Oke, selanjutnya ada presentasi data, yaitu menyajikan informasi numerik menggunakan grafik tabel atau diagram untuk mempermudah pemahaman. Diagram lingkaran itu berbentuk representasi data berbentuk lingkaran yang menunjukkan proporsi bagian terhadap keseluruhan, cocok untuk menunjukkan persentase kontribusi nutrisi. Untuk grafik batang itu grafik yang menggunakan batang tegak atau datar untuk membandingkan data numerik antar kategori. Rata itu nilai tengah dari sejumlah data. Selanjutnya ada persentase itu adalah merupakan perbandingan suatu nilai terhadap keseluruhan yang dinyatakan dalam 1%. Next. Oke, selanjutnya ada representasi numerasi, itu cara menyajikan informasi numerik, misalnya melalui tabel, grafik, atau diagram. Infografik itu penyajian data dan informasi secara visual yang menarik untuk mempermudah pemahaman. Timbangan badan itu alat ukur berat badan digunakan untuk menentukan kebutuhan kalori individu. Untuk selanjutnya yaitu pengukur tinggi badan, alat ukur tinggi badan yang digunakan dalam perhitungan indeks massa tubuh. Terus menu seimbang itu pola makan yang membutuhkan kebutuhan kalori dan zat gizi sesuai rekomendasi kesehatan. Terus ada juga diagram piring. Itu merupakan representasi visual, dari porsi makanan seimbang. Oke, next. Pemetaan kebutuhan belajar numerasi, yaitu identifikasi dan analisis tentang kemampuan numerasi siswa untuk menentukan pendekatan pengajaran yang tepat. Selanjutnya itu tuntutan numerasi, kegiatan numerasi yang harus dilakukan siswa dalam pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu. Yang terakhir yaitu ada refleksi pembelajaran, kegiatan evaluasi diri guru terhadap penerapan numerasi dalam lingkungan belajar, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Andika atas penjelasan materinya. Nah, itulah yang dapat kelompok kami sajikan mengenai aktivitas pembelajaran penguatan numerasi mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan pada kelas 7 dengan materi kesehatan dan gizi. Nah, sekian dari kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selesai. Thank you, guys. Besok apa lagi, guys? Ini enggak terakhir. Serius? Terus ngapain kita lagi? UAS. Enggak tahu. Ada UAS enggak ya? Kalau kelas sebelah masih ada seni budaya satu lagi. Oh, Iya, seni seni budaya. budaya. Apa? Oh, berarti masih ada satu lagi Mas seni budaya. Enggak, jangan lupa bantu upload makalah PPT ya. Oke. Oke, Kapan terakhir apa? upload? Senin deadline-nya malam Senin. Malam ini? Senin. Upload aja lagi. Ini malam Senin kan ini? Oh, iya Senin malamnya. Oke. Oke. Berarti seni budaya kita terakhir. Iya mungkin kayaknya soalnya kelas sebelah gitu kata Diva. Oh, Tapi itu mereka tuh nggak sama Miss Sinta, sama alah. Prof. Iris. Oh, Berarti kayaknya mirip-mirip enggak sih? iya Itu mereka kayaknya. ada UAS. Kalau itu kurang tahu. Tapi katanya setelah penjas kesrek ini emang seni budaya lagi. Hmm, ya
udah deh, semoga enggak ya. Min. Oke, thank you guys. Ya, thank you guys. Thank you.